Halo, pernah nggak sih Anda perhatikan gimana kita pakai elemen bahasa yang kayaknya simple, misalnya kata ganti, tapi bisa bangun makna yang kompleks gitu. Nah, tata bahasa Arab ini punya caranya sendiri, sangat presisi dan wah penuh nuansa deh. Oke, mari kita coba bedah bareng ya. Hari ini kita mau lihat lebih dalam beberapa konsep kunci tata bahasa Arab dari sumber-sumber yang ada. Kita fokus ke pertama, dlomir atau kata ganti, terus dasar kalimat, mubtada dan khobar, dan satu lagi yang unik banget nih, istighosah. Itu loh ungkapan minta tolong. Iya betul. Sumber kita kali ini dari kutipan teks-teks tata bahasa Arab ya. Ada juga yang merujuk ke penjelasan kitab klasik kayak Alfiyah gitu. Jadi kita bisa lihat detailnya nanti. Sip, jadi misi kita hari ini, ya coba menyaring inti dari aturan-aturan ini. Mungkin ada beberapa hal yang bikin, oh gitu ya. Biar Anda juga nangkap logikanya, tanpa kerasa ini rumit banget. Kita mulai dari kata ganti dulu kali ya, Dlomir. Boleh. Jadi dlomir ini sederhananya kan kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab itu dibagi berdasarkan perang dalam obrolan. Ada mutakalim, itu buat yang ngomong, pembicara. Contohnya ana, saya. Terus ada mukhatab, ini buat lawan bicara. Dan goib buat orang ketiga yang lagi nggak ada di situ. Misalnya, huwa, dia laki-laki. Sebentar. Tadi disebut mukhatab perlu kehadiran fisik ya pas diucapkan. Itu detail menarik itu. Berarti ada batasannya gitu ya kalau di teks tertulis zaman dulu. Nah, itu pertandaan bagus. Secara teori dasarnya memang gitu. Acuannya kehadiran pas ngomong. Tapi ya, dalam prakteknya di teks, tentu konteksnya yang paling nentuin siapa yang dimaksud lawan bicara itu. Selain itu, dlomir juga ada bentuknya. Ada yang namanya muttasil, ini nempel, nyambung sama kata lain. Nggak bisa berdiri di awal kalimat. Oh oke. Nempel ya? Iya. Terus ada munfasil, ini kebalikannya. Bisa berdiri sendiri, bisa di awal kalimat. Nah yang unik lagi nih, ada dlomir mustatir. Mustatir, apa itu artinya? Artinya tersembunyi. Jadi kata gantinya itu nggak ada tulisannya, nggak ada lafadznya, tapi maknanya tuh dipahami ada di situ. Kayak tersimpan gitu. Misalnya dalam kata perintah, if'al, kerjakan. Nah, kata ganti kamunya itu nggak ditulis, tapi kita paham maksudnya. Itu dia mustatir. Wah, sampai segitunya ya. Bahkan untuk kata ganti dasar kayak wahua, dia, aja, ternyata ada perdebatan klasik ya. Iya loh. Antara ulama Bashrah sama Kufah. Ini nunjukin banget gimana dalamnya mereka menganalisis bahasa. Jadi perdebatannya gimana tuh? Ulama Bashrah bilang, ya udah seluruh kata wuhu itu ya domir. Tapi ulama Kufah, mereka lebih detail lagi, bilang cuma huruf haknya aja yang domir, wawunya bukan. Oh gitu ya. Iya, meskipun pendapat Kufah ini dianggap lemah ya, doif, tapi kelihatan kan gimana mereka tuh kayak terobsesi nyari inti makna sekecil apapun. Menarik banget. Oke, dari kata ganti kita geser dikit ke struktur kalimat dasar, mubtada dan khobar. Gampangnya gimana nih? Mubtada itu subjeknya lah ya, topik kalimat. Biasanya makrifat, udah jelas gitu. Terus khobar itu predikatnya, informasi tentang si mubtada. Gitu kan? Betul sekali. Nah, yang menarik itu penjelasan kenapa sih keduanya itu seringnya rofa, atau ya mirip kasus nominatif lah kalau di bahasa lain. Ulama Bashrah punya penjelasan cukup filosofis nih. Mubtada itu bisa rofa karena tindakan kita memulai kalimat dengannya. Jadi karena dia jadi awal, jadi tokib utama. Istilahnya amil maknawi ibtida. Oh, jadi karena dipilih jadi pembuka gitu ya? Iya, semacam itu. Terus, khobarnya dapat status rofaknya dari si mubtada tadi. Jadi mubtada ini yang mengerjakan rofa pada khobar. Oke, masuk akal. Terus khobar ini bentuknya satu macam aja atau gimana? Enggak juga, bisa macam-macam. Bisa mufrad, artinya satu kata aja. Nah, kalau kata tunggal ini, jenisnya kata turunan atau mushtaq, kayak bentuk pelaku gitu. Dia tuh sebenarnya nyimpen domir mustatir lagi di dalamnya. Nyimpen domir lagi, contohnya? Contohnya kalimat qa'imun zaid, zaid berdiri. Kata qa'im, berdiri itu kan mushtaq. Di dalamnya itu ada makna dia yang tersembunyi, yang balik ke zaid. Jadi takdirnya huwa qa'imun zaid. Gitu kira-kira. Selain mufrad, khobar juga bisa berupa jumlah atau klausa utuh. Nah, kalau bentuknya jumlah, dia perlu pengait. Namanya robit. Pengait? Buat apa tuh? Buat nyambungin makna si klausa khobar ini balik ke mubtadanya. Biar jelas ini informasi tentang siapa.
Pengaitnya itu bisa dhamir lagi atau kata tunjuk, isyarah. Oke. Nah, tadi kan mubtada biasanya harus ma'rifat, harus jelas. Tapi kan pasti ada pengecualian ya. Kapan gitu mubtada boleh nakiroh atau belum jelas? Ada beberapa kondisi. Salah satu yang cukup sering itu kalau khobarnya didahulukan, dan khobarnya ini bentuknya jar majrur, frasa preposisi, atau dorof, keterangan tempat, waktu. Oh, jadi dibalik gitu ya posisinya? Ya, contohnya kalimat did nimrotu inda Zaid. Artinya kan Nimrah ada di sisi Zaid. Nah, Nimroh di sini statusnya mubtada, tapi dia nakiroh dan posisinya di akhir. Khobarnya inda Zaid ada di depan. Sip, sip. Paham. Nah, ini jadi mikir nih, kalau kita lagi butuh banget mendesak gitu, mau minta tolong. Apa ada cara khusus juga di tata bahasanya? Ada dong. Ini salah satu keunikan tata bahasa Arab yang menarik banget. Ada struktur gramatikal khusus buat itu. Namanya istighosah. Istighosah? Kayaknya pernah dengar. Gimana tuh formulanya? Khas banget. Diawali pakai huruf nida atau panggilan ya, terus langsung nempel huruf lam yang harokatnya fathah ke pihak yang dimintai tolong. Ini namanya mustaghath. Habis itu, baru nyebutin pihak yang butuh pertolongan. Namanya mustaghathlah. Nah, si mustaghathlah ini didahului huruf lam lagi, tapi harokatnya kasroh. Wah, detail ya. Contohnya gimana? Contoh yang paling terkenal itu, ya Allahum publa lil muslimin. Artinya, wahai Allah, tolonglah untuk kaum muslimin. Kelihatan kan polanya? Ya, terus Allah mustaghas dengan lam fathah, lalu lil muslimina mustaghaslah dengan lam fasroh. Kayak semacam kode darurat gitulah dalam tata bahasa. Kayak tombol panik gramatikal ya, spesifik banget fungsinya. Ada aturan unik lain nggak di situ? Ada lagi, untuk nida atau panggilan di istighosah ini cuma boleh pakai ya, nggak bisa pakai huruf nida lain, dan ya-nya ini nggak boleh dibuang juga. Terus, yang menarik lagi, lam fathah yang nempel di mustaghas yang dimintai tolong, itu ternyata boleh dihilangkan. Oh ya. Terus gimana? Tapi ada gantinya, kalau lam fathahnya hilang, akhir kata si mustaghas itu ditambah alif. Misalnya ada ungkapan takjub, wahai untuk keajaiban. Itu lam fathah di al-ajab bisa hilang, jadi wahai aja, gitu. Detail-detail kayak gini nih yang nunjukin presisinya. Wow, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kita udah lihat kerumitan sistem kata ganti domir, ada yang kelihatan, ada yang sembunyi, ada perdebatan ulama juga. Terus logika dibalik struktur dasar mubtada khobar dan pengecualiannya. Sampai akhirnya ada struktur yang super spesifik kayak istighosah ini buat situasi darurat minta tolong. Keren sih. Iya, memahami detail kayak perdebatan soal huwa tadi, atau aturan alif pengganti lam di istighosah, itu bukan cuma soal ngapalin aturan ya, tapi lebih ke apresiasi. Gimana sih sebuah bahasa itu membangun makna secara sistematis, logis, dan kadang, ya itu tadi, punya solusi yang sangat spesifik untuk kebutuhan ekspresi manusia yang beragam, termasuk saat genting. Setuju banget. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan. Kalau tata bahasa Arab aja punya struktur sedetil istighosah buat minta tolong, coba deh pikirin bahasa lain yang Anda kenal gimana ya caranya? Apa ada struktur gramatikal khusus yang mirip? Atau malah nggak ada sama sekali? Menarik kan buat dipikirin? Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Sampai jumpa lagi.